Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aiza Anissa, researcher dari Pusat Neuroscience UHAMKA yang akan menemani rekan-rekan membahas hal-hal yang berkaitan dengan neuroscience di Neuro Weekly. Sebelum saya sampai ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa sebenarnya terjadi pada hari ini. Jadi saya subuh berangkat dari Bandung ke Jakarta. Tapi sebelum saya berangkat itu, saya buka handphone saya, terus saya ngeliat ada chat di WhatsApp grup karyawan-karyawan di UHAMKA. Itu kalau misalnya setiap setelah sholat subuh pada hari Senin itu kita selalu mengadakan pengajian dan juga kajian. Sayangnya saya tidak bisa mengikutinya karena saya harus langsung berangkat ke Jakarta untuk bekerja ke kantor. Dan hal tersebut juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswanya. Jadi mahasiswa-mahasiswa punya program sendiri untuk kajian dan juga pengajian. Hebat banget ya. Apa sih kaitan dengan pembahasan sekarang? Pembahasan sekarang kita akan membahas mengenai berdoa, beribadah, dan juga keyakinan beragama. Mayoritas Indonesia merupakan agama Islam. Terlepas dari ia mengikutinya sejak lahir ataupun kita memutuskan untuk memeluk agama tersebut. Tapi bukan agama Islam yang mau saya bahas. Indonesia pun juga dibentuk oleh ragam macam agama yang diakui di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih agama? Agama itu didefinisikan sebagai seperangkat pikiran dan juga perasaan yang memunculkan adanya keyakinan spiritual yang kita anggap hal tersebut sakral dan juga privasi kita, apapun yang terlibat dengan diri kita. Ada salah satu penelitian yang menarik. Jadi hal ini dilakukan pada pasien yang mengalami kerusakan otak. Bagaimana sikap orang berubah tentang agama karena hilangnya beberapa fungsi di area otak. Seperti halnya perilaku yang kompleks, banyak area otak yang dilibatkan. Tapi nyatanya anggapan wilayah otak memiliki fungsi tertentu rasanya cukup naif untuk dijelaskan, bahkan telah sepenuhnya dibantah. Salah satu hal yang relevan mengenai keyakinan agama adalah adanya teori pikiran. Teori pikiran ini mengacu pada bagaimana kita menarik kesimpulan pada satu hal, memiliki persepsi dan juga kita mungkin memiliki perspektif sendiri. Pemikiran ini berkembang pada saat kita usia prasekolah, remaja, bahkan hingga dewasa. Jadi sebenarnya interaksi ini biasanya kita sering dapat memiliki sudut pandang, perspektif itu melalui interaksi. Dan interaksi manusia adalah hal yang paling kompleks untuk dijelaskan. Untuk beberapa orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak adanya agama, menganggap bahwa Tuhan yang kita yakini itu adalah hayalan. Tetapi ada dalam penelitian ini pun juga menarik. Jadi ketika kita, walaupun menurut mereka hayalan ketika kita mencoba untuk berdoa, memikirkan bagaimana adanya Tuhan, adanya mungkin sebagian orang meyakini adanya dewa, ada area yang menyala yang sama ketika kita berinteraksi kepada sesama. Hal tersebut tentu menarik. Jadi adanya gagasan terhadap bagaimana kita memohon kepada Tuhan untuk menjadi perantara atas nama kita adalah ciri khas agama yang telah kita yakini. Jadi kita berdoa, menyebutkan nama kita memberi permintaan, hal itu harus disebut seperti interaksi terhadap sesama. Jadi mungkin mengapa alasan area otak tersebut pun juga menyala sama seperti kita berinteraksi secara sosial. Mereka berdoa, jadi ada juga yang salah satu penelitian juga yang menarik dibandingkan antara orang yang tidak mempercayai agama dan juga ada orang yang beragama. Dua kelompok ini memiliki disengat listrik, kemudian mereka berdoa. Kemudian ternyata tingkat sakitnya orang yang berdoa itu lebih rendah dibandingkan tingkat sakitnya orang yang tidak mempercayai adanya agama atau tidak memiliki agama pada saat penelitian tersebut. Di studi pencitraan otak atau neuroimaging ini menunjukkan bahwa doa yang berulang dapat
mengaktifkan sistem penghargaan dalam otak manusia. Jadi berdoa itu sangat baik untuk kita, sangat baik juga untuk setidaknya antara orang yang percaya ataupun yang taat dalam beragama, mereka pun juga akan merasa tenang, merasa damai, dan juga merasa aman. See you the next vlog. Bye bye.